Apa tujuan mereka mengacaukan negeri kita? Yang masih menjadi pertanyaan bagi saya adalah makhluk raksasa itu. Apa hubungannya dengan siluman serigala? Manusia serigala ini lebih sakti dibandingkan dengan manusia serigala yang pernah kita kalahkan dulu, Gusti Prabu. Sementara para denawa belum bisa kita ukur kesaktiannya, termasuk kemampuannya yang bisa menghilang, Gusti Prabu. Pasti mereka mempunyai rencana lain lagi yang lebih membahayakan. Awal kisah diperlihatkan dengan Suliwa Galuh beserta Bongo sedang berada di pasar desa kawasan Malawapati. Di saat itu mereka yang sedang makan di sana mendapati laporan oleh penjual makanan bahwa di desa itu telah dilanda musibah di mana banyak hewan-hewan ternak serta beberapa penduduk yang hilang secara misterius. Mungkin kerbau dan peronda itu dimakan macan, Bu. Kalau dimakan macan kan ada bekas darahnya toh. Ini tidak ada. Apa sudah dilaporkan ke Kota Raja? Desa ini termasuk kawasan Malawapati kan, Bu? Betul. Tapi kabarnya di Kutaraja sendiri sedang ada huru-hara. Penduduk Kutaraja diserang siluman serigala dan raksasa-raksasa. Jangan-jangan rakyat Dewata Cengkar lagi, Kakang. Tapi apa hubungannya dengan siluman serigala? Hingga membuat rasa penasaran pada diri Suliwa, akhirnya di malam itu ia pun memutuskan membantu penduduk di sana yang telah bersiaga untuk menghadapi pengacau di desa tersebut. Dan yang benar saja, ternyata para kaladama raksasa itulah yang nyolong hewan ternak warga selama ini. Sehingga di malam itu, para penduduk yang telah bersiaga memergoki para kaladama yang sedang menjalankan aksi pencuriannya itu. Mereka pun lantas langsung menghadangnya dengan dibantu Suliwa di sana melawan para kaladama raksasa itu. Liwa, bangun Liwa. Kaladama pengikut Dewata Cengkar itu akan susah dikalahkan. Mereka memiliki ajian-ajian yang sangat langka. Pasti mereka akan membuat kerusakan di negeri ini, Guru. Bagaimana cara mengalahkan mereka, Guru? Saya pernah mendengar ada ajian yang mampu memindahkan salah satu indera ke dalam bayangannya sendiri. Saya menduga mereka memindahkan rasa sakit ke bayangannya. Mungkin kalau yang kamu lukai bayangannya akan merasa sakit. Setelah mendapat pencerahan informasi tentang kelemahan para kaladama itu bahwa terletak pada bayangannya sendiri, kemudian Raga Sukma Suliwa pun kembali ke dalam jasadnya yang sedang terkapar. Lalu penduduk itu segera membawanya ke kediaman ia menginap di desa tersebut. Setelah mendapatkan perawatan khusus dari Galuh Parwati, Suliwa akhirnya kembali siuman. Kita harus segera ke Malawapati, loh. Gusti Prabu harus segera diberitahu. Dan di keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanannya ke Malawapati untuk menemui Prabu Angling Dharma. Di sisi lain Patih Batik Madrim yang kala itu sedang berupaya memagari wilayah Malawapati dengan mantra pagar gaib bersama para pendetanya. Untuk mengantisipasi serangan dahsyat dari para raksasa kaladama dan siluman serigala yang dipastikan akan datang meneror lagi. Aku memang pernah mendengar kisah itu. Seorang resi yang apesnya ada di bayangannya sendiri. Sesampainya di kerajaan Malawapati, Suliwa menceritakan kabar genting tentang makhluk raksasa itu yang kini telah menyerang ke wilayah pelosok desa penduduk. Suliwa juga memberitahukan kepada Prabu Angling Dharma tentang hasil riset dari Eyang Suryapati, bahwa kelemahan para kaladama itu kemungkinan terletak pada bayangannya sendiri. Guru membisikkan itu waktu saya pingsan terkena hantaman kapak tanduk kaladama itu, Gusti Prabu. Dan di malam itu, terlihat Suliwa bersama Galuh sedang bersiaga untuk menyambut kedatangan manusia serigala dan para kaladama raksasa. Tidak lama kemudian, dan yang benar saja gerombolan makhluk itu kini telah tiba di sana. Mereka semua langsung menuju pusat Malawapati di mana Patih Batik Madrim yang sebelumnya telah memberi pagar gaib di tempat itu. Sontak siluman serigala beserta pengikutnya itu langsung terpental dan seperti kesetrum oleh mantra tersebut. Akan tetapi kesaktian manusia serigala dan para kaladama itu sangat kuat sekali, sehingga mereka tetap mampu menembus benteng Malawapati yang telah diberi mantra Batik Madrim. Di saat itu Suliwa dan Galuh yang sudah menunggu kedatangan siluman serigala itu, akhirnya mereka pun langsung bertarung untuk melawannya. Tak lama kemudian, para kaladama raksasa itu pun muncul membantu Segawon Lanang untuk menyerbu Galuh dan Suliwa. Ketika mereka berdua hendak dikeroyok,
Dan di saat genting itulah untungnya Prabu Angling Dharma dan Batik Madrim segera datang membantu Suliwa serta Galuh Parwati. Angling Dharma, aku akan menuntut balas atas kematian 3 putriku. Serang bayangannya, Gusti. Dan memang benar Suliwa yang sebelumnya telah mendapat wangsit dari Eyang Suryapati tentang raksasa yang hanya bisa dikalahkan kalau bayangan tubuhnya diserang. Akhirnya rombongan para raksasa itu pun pergi dan menghilang karena di antara dari salah satu mereka telah terluka berat akibat pukulan Batik Madrim yang mengenai bayangan Kaladama itu. Sementara itu di sana kini tersisalah Segawon Lanang seorang diri yang masih ngeyel untuk menghadapi Prabu Angling Dharma. Hingga pada akhirnya, manusia serigala yang tolol itu secara perlahan mencoba kabur dari sana. Melihat para pengikutnya yang telah pergi itu, Segawon Lanang pun menyadari jika duel adu tanding kesaktiannya jauh tak sebanding dengan sang Raja Malwapati tersebut. Apabila diteruskan Segawon Lanang bisa moncrot di sana, maka dari itu ia pun segera kabur dan menghilang. Gusti Prabu, kenapa tidak dikejar saja? Dikejar kemana? Mereka pergi ke alam maya. Kakang Batik Madrim pernah mengejar mereka menembus alam maya, tapi mereka tidak ada di sana. Setelahnya mereka pun kembali ke Tilem Sari dan kembali membahas tentang para makhluk raksasa yang telah berhasil dikalahkan. Di saat itulah Patih Batik Madrim terheran-heran oleh kecerdikan Suliwa karena bisa mengetahui kelemahan para raksasa itu terletak pada bayangannya. Sebenarnya, saya ingin bertanya lebih jauh lagi kepada Suliwa. Dari mana dia menemukan rahasia kelemahan raksasa itu tadi? Tadi dia mengatakan dibisiki gurunya. Gurunya yang mana? Oh ya loh, kemana Suliwa? Kenapa tidak langsung kemari? Mungkin masih di Gria Tamu, Gusti Prabu. Dan ketika keberadaannya sedang dicari-cari, ternyata Suliwa kini kembali menemui Eyang Suryapati di tempat tertutup ruang kosong di Malwapati. Suliwa pun menanyakan tentang langkah selanjutnya menghadapi para Kaladama raksasa itu. Eyang Suryapati lantas memberitahukannya bahwa salah satu di antara dari denawa itu telah sekarat dan akan mati akibat pukulan dahsyat Batik Madrim yang mengenai bayangannya. Kemudian Eyang Suryapati menyusun rencana selanjutnya agar para raksasa Kaladama itu harus segera dikembalikan ke habitatnya, yang terletak di lubang pintu lingga desa Gayam dengan penutup batu lingga yang sangat besar untuk menyegel para Kaladama itu nantinya. Mereka harus dikembalikan ke alamnya, ke negeri yang sudah mereka tempati selama beribu-ribu tahun. Mungkin akan mampu menggiring mereka masuk lewat pintu lingga di desa Gayam. Masalahnya, siapa yang mampu menutup batu lingga itu ke pintu masuknya? Saya akan sampaikan kepada Gusti Prabu. Pergilah ke Tilem Sari, mereka juga sedang menunggu kedatanganmu. Setelah mendapat informasi penting dari Pangeran Suryapati, Suliwa pun langsung bergegas ke Tilem Sari untuk memberi kabar Prabu Angling Dharma. Tuan sudah ditunggu Gusti Prabu dan Gusti Patih di serambi belakang Tilem Sari Raja. Iya, saya segera ke sana. Di sisi lain kita menyaksikan raksasa Kaladama yang sedang sekarat akibat serangan dari Batik Madrim yang mengenai bayangan tubuhnya. Para raksasa itu pun sangat panik melihat anggotanya yang terluka sangat parah. Bagaimana tidak perut raksasa itu sampai bocor terkena pukulan dahsyat dari Batik Madrim. Mereka semua pun tidak dapat lagi bisa menyembuhkan, apalagi Segawon tolol itu juga sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Dan bisa-bisanya Segawon Lanang yang tolol itu masih tetap ingin mempengaruhi para Kaladama untuk kembali menyerang Malwapati. Kita harus balas kekalahan ini. Besok kedatangan Malwapati, kita ratakan dengan tanah. Diam kau Segawon. Kami tidak ada urusan dengan negeri Malwapati. Itu urusanmu sendiri. Ini pasti kutuk palsu Gusti Prabu Dewata Cengkar kepada kita, karena kita telah menyaris sumpah dan janji. Kalian telah melanggar sumpah. Bukankah kalian telah bersumpah untuk kembali ke negeri sendiri? Dan di saat peristiwa yang sangat tepat itulah Pangeran Suryapati muncul dengan menjelma kembali menjadi sang Dewata Cengkar. Lantas ia menerangkan bahwa kematian anggotanya itu adalah akibat dari ulah mereka sendiri yang telah melanggar sumpahnya karena tidak mengikuti perintah Dewata Cengkar sebelumnya. Kemudian hal itu dijadikan pelajaran untuk para Kaladama raksasa. Dengan langkah selanjutnya sang Dewata Cengkar menyuruh mereka semua untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu di sebuah lubang dan akan ditutup dengan batu lingga besar yang terletak di desa Gayam.
bodoh. Tunggu. Kalian akan mematuhi perintah raja kalian yang bodoh itu, ha? Sekali lagi kau berani menghina junjungan kami. Tubuhmu akan kami rencah sampai hancur sekawan lahat. Sementara itu di Mawapati kini Suliwa sedang menceritakan informasi yang didapat dari gurunya Eyang Suryapati bahwa para raksasa Kaladama itu harus dikembalikan ke alam mereka. Di mana pintu lingga yang terletak di desa Gayam tersebut tempat mereka keluar masuk dari sana. Masalahnya, siapa yang akan menutupkan batu lingga yang sangat besar itu ke lubang pintu itu, Gusti? Maksudmu, lubang pintu keluar masuk itu harus disumbat dengan batu lingga? Benar, Gusti Prabu. Dan menurut guru, sebaiknya Gusti Prabu lah yang melakukannya. Dari mana Pangeran Suryapati tahu bahwa pintu masuk itu ada di pinggir sawah di desa Gayam? Salah seorang penduduk desa itu yang bercerita. Menurut Ki Bekel, dari dulu sudah ada cerita desa Gayam itu dijaga oleh 11 lingga. Yang 10 akan membentuk sebuah bintang jika dihubungkan dengan tali yang sangat panjang. Dan keesokan harinya mereka pun tiba di daerah bukit desa Gayam. Sang Prabu dikala itu ingin melihat secara langsung dari cerita Galuh tentang ke-11 batu lingga yang membentuk gugusan bintang itu. Lalu Suliwa pun memastikan letak pusat batu lingga yang telah digeser oleh si Bolem warga penduduk desa itu, di mana akibat penggeseran batu lingga itulah yang membuat para raksasa Kaladama bisa terlepas dari sana. Lalu setelahnya Suliwa mengajak mereka semua untuk pergi ke tempat kepala desa Gayam guna menggali informasi lebih lanjut. Si Bolem. Iya, Gusti Prabu Angling Dharma dan Gusti Patih Batik Mantrim akan mengembalikan para Kaladama itu ke alamnya, karena upacaranya akan diadakan nanti malam. Maka rumah si Bolem itu bisa untuk istirahat sambil menunggu waktu. Tibalah di malam itu terlihat Eyang Suryapati yang telah menjelma menjadi Dewata Cengkar. Ia sedang menggiring para raksasa Kaladama menuju pintu lingga di desa Gayam tempat mereka akan kembali ke asalnya. Sementara itu Prabu Angling Dharma, Batik Madrim serta Galuh Parwati sedang melakukan ritual upacara di rumahnya si Bolem. Sedangkan Suliwa di saat itu sedang bersiaga di depan rumah si Bolem untuk menunggu kabar dari Eyang Suryapati. Dan tidak lama kemudian kemunculan Eyang Suryapati memberitahukan Suliwa bahwa para Kaladharma raksasa itu telah digiringnya ke desa Gayam dan sudah hampir mendekati pintu masuk batu lingga. Sebentar lagi rombongan Kaladama sampai di sini. Gusti Prabu Dewata Cengkar sedang menariknya kemari. Tapi sekarang guru kemari. Nanti Dewata Cengkarnya. Nanti kalau sudah dekat batu lingga, saya akan memberitahu kamu, Suliwa. Sementara itu raga Dewata Cengkar yang ditinggal sejenak oleh Eyang Suryapati untuk menemui Suliwa. Raga itu pun berjalan dengan sangat ngawur seperti orang mabuk ciu bekonang. Hingga membuat para raksasa itu pun sangat kebingungan karena melihat rajanya menabrak pohon berkali-kali. Sudah 12 kali beliau menabrak pohon. 14. Ada apa bisik-bisik? Kalian mengira aku seperti makhluk tolol? Aku sedang memohon pertimbangan kepada yang mau reksa hutan dan alam ini. Dan penguasa itu ada di dalam pohon ini. Ampun Gusti Prabu, hamba cuma mencemaskan langkah Gusti. Karena sudah 14 kali Gusti Prabu menabrak pohon. Aku yang sedang mencemaskan kalian. Apakah Dewata Agung mau memaafkan perbuatan yang telah kalian lakukan? Aku sengaja menabrak pohon, menyiksa diri, supaya yang bau rekso kasihan dan mau membantu aku memohonkan ampun kepada Dewa atas semua kesalahan yang telah kalian perbuat. Ayo berangkat lagi. Lakukan upacara buka pintu. Baik Gusti. Ayo. Jangan masuk dulu sebelum aku selesai bersemedi. Cepat Suliwa, mereka sudah mengadakan upacara. Baik guru. Gusti Prabu, mereka sudah siap. Kurestui kalian, ulanglah satu demi satu. Dan pada akhirnya para raksasa itu pun kini telah kembali ke tempat asalnya dengan satu persatu mereka masuk ke lubang tersebut.
Setelah semuanya masuk, Eyang Suryapati pun menyuruh Prabu Angling Darma untuk segera menutup lubang tersebut dengan batu lingga yang sangat besar itu. Lantas sang Prabu Angling Darma pun tidak menunggu waktu lama. Ia langsung mengeluarkan ajian pamungkas yang dahsyat untuk mengangkat batu lingga yang sangat besar itu. Angling Darma dikala itu mengeluarkan ilmu ajian meliwis putihnya guna mengendalikan batu besar tersebut, di mana ilmu itu yang pernah digunakan untuk mengalahkan Batik Madrim.